Anda kembali bersama kami, pemirsa. Banjir bandang hingga setinggi atap rumah menerjang permukiman warga di Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Video rekaman warga menunjukkan saat air bah menerjang kompleks perumahan Dinar Mas akibat meluapnya tanggul Sungai Babon. Warga sangat terkejut karena air banjir naik dengan sangat cepat. Banjir terus meninggi bahkan mencapai atap rumah. Warga sempat panik untuk menyelamatkan diri dari genangan banjir. Akibatnya, warga tidak sempat menyingkirkan harta benda. Sejak banjir melanda sore tadi, puluhan warga kini diungsikan di masjid dan rumah lainnya. Tim medis membuat posko darurat di pengungsian untuk merawat warga yang sakit. Menurut Kepala Puskesmas setempat, ada 1 orang warga yang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Dan untuk mengetahui kondisi malam ini di lokasi banjir bandang yang menerjang sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan reporter TV One Teguh Joko. Teguh, silakan. Ya, selamat malam Windy. Ya, jadi saat ini saya berada di Masjid Ar-Rahman ya, di kompleks perumahan Dinar Indah, di mana para warga yang terdampak banjir mengungsi di tempat ini. Tadi tempat ini sempat penuh sekali ketika beberapa saat setelah banjir, kemudian mereka dipindahkan sebagian menuju ke Balai Diklat Kota Semarang. Dan saat ini bantuan terus berdatangan ya dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun dari lembaga-lembaga yang lain seperti kampus-kampus, kemudian warga dari tetangga dan lain-lain. Nah, banyak yang dibutuhkan oleh warga di sini, terutama adalah pakaian, kemudian juga logistik, makanan ya, karena di tempat mereka sekarang rumahnya mereka penuh dengan lumpur, jadi baju-baju dan lain-lain, termasuk selimut dan lain-lain itu mereka tidak sampai membawanya sampai di sini. Kemudian banjir yang terjadi di sini juga terjadi di sebelah dari pemukiman ini, yaitu di Kelurahan Rawasari. Kalau di sini maksudnya Kelurahan Meteseh ya. Jadi banjir itu di Sungai Kalibabon ya, Kalibabon dan Sungai Pengkol itu melebar yang ke arah timur, ke arah barat itu masuk ke perumahan Dinar Indah, kemudian yang ke arah timur masuk ke Rawasari. Dan tadi sore tim SAR melakukan evakuasi di Rawasari dengan menggunakan tambang, dan sempat ada warga yang sesak nafas kemudian diberikan oksigen dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Begitu Windy. Ya Teguh, apakah masih ada warga yang tetap berada di kediaman mereka ataukah seluruhnya sudah mengungsi? Teguh. Ya. Jadi yang terdampak di sini di perumahan ini adalah ada 36 kakak yang terdiri dari lebih dari 100 warga. Dari 36 kakak itu, dan semuanya 36 kakak ini sudah mengungsi baik di Masjid Ar-Rahman maupun ke Balai Diklat. Sementara di lokasi banjir sendiri saat ini dilakukan patroli oleh TNI, Polri maupun dari tim SAR. Begitu Windy. Apakah akses menuju lokasi Anda ini terisolir sehingga bantuan sulit untuk berada di sana? Seperti apa kondisinya, Teguh? Kondisinya kalau secara akses sebenarnya masih bisa dilewati, cuma jalan-jalan di perumahan itu penuh dengan lumpur. Jadi tadi saya sempat ke sana ketika sekitar malam tadi, ada genangan ya, masih ada genangan sekitar ya hampir 1 lutut yang berada di perumahan tersebut. Tapi saat ini sudah mulai surut lagi, karena memang sifat dari medan di sini merupakan banjir kiriman yang cepat surut gitu loh. Jadi banjir kiriman dari Ungaran yang masuk ke Sungai Babon dan Sungai Pengkol kemudian cepat naik, tapi 1 jam 2 jam kemudian karena memang di sini kondisinya medannya naik turun, jadi lebih cepat surut dibanding ketika yang di Kaligawe atau dimanapun yang lahannya datar. Teguh, kami mendapatkan informasi bahwa 1 warga menjadi korban atas banjir ini merupakan korban jiwa ataupun meninggal dunia. Warga tersebut adalah warga mana, Teguh?
Ya, itu warga dari perumahan Dinar Indah ya di sini. Tadi menurut dari kepolisian, dari Kapolrestabes mengatakan bahwa yang bersangkutan sebenarnya adalah sedang sakit ya, kemudian mengalami, dia berada di kamar, yang ketika banjir, sementara yang adiknya tidak berada di rumah, dan ketika banjir itu dia terjebak di dalam rumah itu. Jadi dia tuh sakit sebenarnya, ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Ya akhirnya meninggal dunia. Baik, Teguh Joko, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, terima kasih.